Sultan Trenggana lahir sekitar tahun 1483. Beliau adalah putra dari Raden Patah pendiri Kesultanan Demak, dan ibunya adalah putri dari Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasima atau Asyika atau Soleha dari Maloka. Permaisuri Sultan Trenggana ada, yaitu putri Kiai Ageng Malaka dan putri Sunan Kalijaga. Putra-putri Sultan Trenggana ialah, Panembahan Mangkurat Pangeran Haryo Bagus Raden Bagus Mukmin Sunan Prawoto Ratu Mas Pamantingan Ratu Mas Kalinyamat Ratu Mas Kembang Putri Sekaraji Raden Mas Timur Ratu Mas Arya ing Surabaya Ratu Mas Cempaka, menjadi permaisuri Sultan Hadiwijaya. Panembahan Mas Leng Madiun Ratu Mas Sekar Kedaton, jika diambil dari garis keturunan ayah beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi dengan silsilah sebagai berikut. Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi Raden Patah Raden Trenggono. Jika diambil dari garis keturunan ibu beliau adalah masih keturunan dari Rasulullah SAW, dengan silsilah sebagai berikut, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Talib Al-Imam Al-Husain Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Imam Muhammad Al-Bakir Al-Imam Jafar Sadiq Al-Imam Ali Al-Uraidi Al-Imam Muhammad An-Nakib Al-Imam Isa Ar-Rumi Al-Imam Ahmad Al-Muhajir As-Sayyid Ubaidillah As-Sayyid Alwi As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Alwi As-Sayyid Ali Hali Kasam As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat As-Sayyid Alwi Amil Faki As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan As-Sayyid Abdullah As-Sayyid Ahmad Jalaluddin As-Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar Syekh Jumadil Kubro As-Sayyid Ibrahim Asmorokondi As-Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel Dewi Murtasima atau Asyika istri Raden Patah Raden Trenggana. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546. Dan dimakamkan di sebelah ayahanda beliau Raden Patah dan saudaranya Adipati Unus. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahanda Raden Patah. Guru-guru Sultan Trenggana Raden Patah Sunan Kalijaga. Anak-anak Syekh Sultan Trenggana Panembahan Mangkurat Pangeran Haryo Bagus Raden Bagus Mukmin Sunan Prawoto Ratu Mas Pamantingan Ratu Mas Kalinyamat Ratu Mas Kembang Putri Sekaraji Raden Mas Timur Ratu Mas Arya ing Surabaya Ratu Mas Cempaka, menjadi permaisuri Sultan Hadiwijaya. Panembahan Mas Leng Madiun Ratu Mas Sekar Kedaton. Sultan Demak Bintoro kedua Sultan Syah Alam Akbar II telah wafat dalam usia muda 28 tahun pada 1521 dan pemimpin pemerintahan digantikan adiknya bernama Raden Trenggana. Sebagai Sultan bergelar Sultan Demak Bintoro Syah Alam Akbar IIL. Sultan Trenggana memiliki semangat juang seperti Sultan Fatah ayahandanya serta pantang mundur dalam memegang amanat untuk memajukan Kesultanan Demak Bintoro dalam menegakkan ajaran Islam di Nusantara. Karena memang saat tahun 1522 terdapat catatan bahwa masih banyak orang Jawa beragama Hindu di Majapahit walaupun penguasanya sudah runtuh. Hal yang tidak berbeda juga terjadi di Jawa bagian barat yang masih dikuasai kerajaan Hindu Pajajaran. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, seluruh negeri di Pulau Jawa telah bergabung dengan Kesultanan Demak Bintoro. Para raja dari berbagai provinsi, dari Batam hingga Blambangan menyatakan ketundukannya. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana inilah, agama Islam telah berhasil ditanamkan dengan kuat di seluruh Pulau Jawa. Masjid-masjid telah selesai dibangun dan perjanjian-perjanjian untuk membangun kerukunan dan perdamaian berhasil dibuat dengan raja-raja dari Kalimantan, Palembang, Bali, Singapura, Indragiri dan negeri-negeri lain di kepulauan ini. Sultan Trenggana diceritakan sebagai pemimpin yang pandai, baik dan berbudi luhur. Telah menetapkan dengan ketat untuk patuh pada hukum yang berlaku. Pada masa pemerintahannya disusun sebuah karya berjudul Jaya Langkara, yang berisi tentang prinsip-prinsip di dalam hukum dan aturan-aturan agama Islam yang digabungkan dengan perintah-perintah kuno di negeri ini. Kemudian karya tersebut diajukan untuk mendapat persetujuan dari seluruh rakyatnya. Sultan Trenggana juga memerintahkan rakyatnya untuk mematuhi perintah-perintah ajaran agama Islam, juga aturan-aturan dalam Jaya Langkara. Sementara para petualang Portugis yang menguasai Malaka, semakin ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan menyerang Samudera Pasai. Seorang ulama terkemuka dari Samudera Pasai bernama Fatahillah, berhasil melarikan diri dan kepungan orang-orang Portugis dan memperoleh perlindungan di Demak. Sultan Trenggana bahkan menikahkan Fatahillah dengan adiknya sendiri. Pilihan Sultan Trenggana tidak salah. Ternyata Fatahillah mampu melaksanakan tugas dari Kesultanan Demak Bintoro dengan baik. Hal itu bisa dilihat ketika pasukan Portugis datang di Sunda Kelapa, pelabuhan utama kerajaan Pajajaran, dan siap membangun bentengnya di Sunda Kelapa.
Benteng ini didirikan sebagai realisasi perjaran pemberian izin Ratu Pajajaran, tanggal 21 Agustus tahun 1522 Masehi kepada Portugis yang diwakili Henrique Leme. Namun Fatahillah menggagalkan pembangunan benteng Portugis tahun 1527 dan Fatahillah berhasil menghalangi kemajuan perdagangan orang Portugis di wilayah Kerajaan Pajajaran Jawa Barat, Banten dan Cirebon. Dan bahkan mengusir Portugis dari Jawa serta merebut Sunda Kelapa kemudian menggantinya dengan nama Jayakarta, sekarang jadi Jakarta. Dengan keberhasilan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, pasukan Sultan Trenggana juga masih mengkhawatirkan daerah dan bandar pantai utara Jawa berikutnya akan dikuasai Portugis. Maka selanjutnya pada tahun belakangnya Demak menundukkan Tuban, tahun 1528 Wirasari, Grobogan, dikuasai dan tahun 1529 daerah Madiun, sisa wilayah Jenggala, taklukan Majapahit, dapat dikuasainya pula. Tahun 1530 Blora ditundukkan dan tahun 1531 Surabaya masuk wilayah Kesultanan Demak. Tahun 1535 Pasuruan direbut. Pada 1541 dan 1542 para adipati Lamongan, Blitar dan Wirasaba mengakui kekuasaan Demak. Pada tahun 1541 Majapahit yang keratonnya sudah pindah di Kediri masih menjadi kota utama, sehingga selanjutnya tahun 1543 Gunung Penanggungan tempat prosesi ritual Hindu juga direbut termasuk Mamenang pada tahun 1544 Keduanya kini ada dalam wilayah Kabupaten Kediri. Pada tahun 1545 Sengguru di Malang dapat ditaklukkan. Mendes Pinto menjelaskan bahwa perebutan Pasuruan terjadi pada tahun 1546 Masehi, dibantu oleh Raja Sunda. Dalam upaya merebut Pasuruan, Raja Sunda berlayar dari Pelabuhan Banten pada tanggal 5 Januari tahun 1546, dan sampai di bulan yang sama tanggal 19 di kota Jepara. Di sana Raja Demak, penguasa Pulau Jawa, sedang mempersiapkan tentara infanteri sejumlah 800.000 laki-laki. Raja Demak merasa sangat senang dengan kedatangan Raja Sunda, yang juga merupakan saudara iparnya dan pengikutnya. Oleh karena itu, Raja Demak mengirimkan Raja Panaruca, seorang laksamana armada laut, untuk menyambut Raja Sunda dengan 160 kalaluzes kapal layar, 90 lancares kapal dayung, yang dipenuhi dengan lufons dari Pulau Kalimantan. Dengan semua barang bawaan ini, dia menemui Raja Sunda, yang menyambutnya dengan sopan dan disertai penghormatan sangat tinggi. 14 hari setelah Mendes Pinto sampai di kota Jepara, Raja Demak berlayar menuju Kerajaan Pasuruan beserta iring-iringan sejumlah 2.700 armada. 1.000 di antara armada itu dilengkapi dengan layar tinggi, sisanya adalah kapal dengan dayung. Inilah upaya Sultan Trenggana menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Mataram kuno di pedalaman Jawa Tengah dan juga Singosari Jawa Timur bagian selatan Malang. Namun Panarukan dapat bertahan dari perluasan Sultan Trenggana. Sedangkan Belambangan menjadi bagian dari Kerajaan Bali yang tetap Hindu. Tahun 1546 Belambangan dapat dikuasai Kesultanan Demak. Kebesaran Kesultanan Demak Bintoro di masa Sultan Trenggana menjadikan wilayah Murawan, Japanan, Madura, Pacitan, Srengat, Banyuwangi, Jember, Majalangu, Ngijo, Pasirojo, Kamolan, Kaloran, Kebon Agung, Pajejegan, Kediri, Kadawung, Taruk, Trenggalek, Ngandong, Lodaya, Blitar, Panarukan, Pajirakan, Lumajang, Blabak, Sukasari, Bondowoso, Malang, Jeruksari, Pajirakan, Ponorogo, Tirtoloyo, Salatiga, Bojonegoro, Buyut, Kedu, Parakan, Karangbret, Purwodadi, Baluar, Bojong, Jipang, Pacal, Panolan, Ngerowo, Temanggung, Bahurena, Padangan, Wirosari, Puger, Musukan, Kamolan Pondok Cangkring masuk wilayah Kesultanan Demak. Pada tahun 1546 Sultan Trenggana memimpin sendiri ekspedisi militer untuk menundukkan Panarukan Jawa Timur yang tidak mau mengakui kekuasaan Kesultanan Demak. Namun dalam penyerangan ini Sultan Trenggana terluka parah dan meninggal dalam perjalanan pulang menuju ke Demak. Sultan Trenggana memiliki semangat juang seperti Sultan Fatah ayahandanya serta pantang mundur dalam memegang amanat untuk memajukan Kesultanan Demak Bintoro dalam menegakkan ajaran Islam di Nusantara. Karena memang saat tahun 1522 terdapat catatan bahwa masih banyak orang Jawa beragama Hindu di Majapahit walaupun penguasanya sudah runtuh. Hal yang tidak berbeda juga terjadi di Jawa bagian barat yang masih dikuasai kerajaan Hindu Pajajaran.
Di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, seluruh negeri di Pulau Jawa telah bergabung dengan Kesultanan Demak Bintoro. Para raja dari berbagai provinsi, dari Batam hingga Belambangan menyatakan ketundukannya. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana inilah, agama Islam telah berhasil ditanamkan dengan kuat di seluruh Pulau Jawa. Masjid-masjid telah selesai dibangun dan perjanjian-perjanjian untuk membangun kerukunan dan perdamaian berhasil dibuat dengan raja-raja dari Kalimantan, Palembang, Bali, Singapura, Indragiri, dan negeri-negeri lain di kepulauan ini. Sultan Trenggana diceritakan sebagai pemimpin yang pandai, baik dan berbudi luhur. Telah menetapkan dengan ketat untuk patuh pada hukum yang berlaku. Pada masa pemerintahannya disusun sebuah karya berjudul Jaya Langkara, yang berisi tentang prinsip-prinsip di dalam hukum dan aturan-aturan agama Islam yang digabungkan dengan perintah-perintah kuno di negeri ini. Kemudian karya tersebut diajukan untuk mendapat persetujuan dari seluruh rakyatnya. Sultan Trenggana juga memerintahkan rakyatnya untuk mematuhi perintah-perintah ajaran agama Islam, juga aturan-aturan dalam Jaya Langkara.